sekarang kita kedatangan tamu saya ya, tamu dari Bandung, Kak Januar. Terima kasih. Salam hormat, Pak Luis. Ketemu lagi. Iya, ketemu lagi. Terima kasih udah mau mampir. Saya pengen gali dari Kang Januar. Untuk cita-cita dulu waktu kecil tuh sebenarnya jadi arsitek apa enggak? Sekarang kan sudah menjadi seorang profesional arsitek yang cukup top di Bandung ya. Dari dulu kecil cita-citanya apa Kang? Standar lah pilot. Cuma karena ada apa ya namanya cacat mata silindris. Oh iya nggak boleh ya kalau pilot. Ya sudahlah. Berarti saya mencoba alih profesi, alih cita-cita. Jadi memang ya karena dari kecil juga suka gambar. Cita-cita yang kedua adalah seniman. Oh. Taunya nggak ditolak di FSR ITB. Oh. Jadi ya sudah mencoba jurusan arsitektur Unpar. Oke, jadi pilot karena memang tidak memungkinkan secara mata, jadi seniman. Ya. Seniman ditolak. Masuk arsitek. Masuknya arsitek, oke. Waktu memutuskan, oke masuk arsitek, ada gambaran, bayangan nggak arsitek tuh sebenarnya ngapain gitu? Dulu paman saya arsitek. Paman arsitek. Penampilannya necis, branded gitu ya, tapi playboy. Saya pikir, wah kayaknya oke nih kalau hidup kayak gini. Tapi ternyata memang ada plus minus ya. Kebetulan ya saya juga nikah muda, gitu umur 26 tahun saya menikah dan saya pikir bahwa ya nggak usah terlalu ngomongin percintaan lah pada saat itu gitu. Sekarang saya kejar fokus di karir aja. Gitu. Kebetulan sebelum jadi arsitek pun di arsitektur saya nggak suka-suka amat. Karena saya masih belum bisa move on dari jadi seniman gitu. Karena bisa lebih ekspresif gitu ya. Beridealisme tinggi tapi dibayar. Itu kan sebenarnya hal yang sangat menyenangkan ya. Kalau arsitektur saya lihat bahwa akan dapat uang ketika kita ketemu klien. Artinya bahwa tidak ada klien, ya nggak ada uang gitu. Jadi saya masih berpikir bahwa saya mau kejar jadi seniman deh. Taunya memang setelah saya mencoba berkesenian, ternyata memang lebih susah lagi. Oke. Karena di dalam hati saya ternyata setelah tes psikologi gitu ya, mencoba berbisnis di bidang seni gagal. Jadi mungkin setelah saya lulus 8 tahun baru saya kembali ke arsitektur gitu Pak Luis. Oke, berarti setelah lulus dari arsitektur sempat berkesenian dulu tuh? Di bidang desain grafis sih sebenarnya. Desain grafis. Karena masih ada gambar-gambarnya lah. Dan saya pikir bahwa arsitektur itu kan sebenarnya ngegambar, berkesenian, bentuknya 3D, tidak ada hitung-hitungan. Tahunya tidak, tetap aja harus ngitung. Jadi memang pada awal-awalnya saya pain proses dari saya itu adalah menghitung RAB, menghitung timeline. Oh itu menurut saya susah. Tapi ternyata setelah dijalankan sekarang ya, kalau kita ngomongin passion, itu kan bahasa Latin ya. Artinya adalah to suffer. Jadi kita tuh bisa menderita tapi menikmati di bagian mana gitu. Oh iya betul. Mungkin di bagian seni grafis, di desain grafis dan seniman, saya menderita tapi tidak menikmati. Nah tapi kalau di arsitektur saya bisa menderita dan menikmati gitu. Menderita dan jadi saya menjalani passion saya sekarang. Gitu ya. Ini udah menemukan deh benar passionnya. Oke. Berarti waktu terjun kembali lagi menekuni arsitektur, ikut orang dulu atau udah langsung buka studio? Boleh sebut nama kan ya? Boleh. Salah satu mentor saya yang saya masih terima kasih salah satunya adalah Pak Ridwan Kamil dan Pak Ahmad Tardiana Urbane. Beliau banyak membimbing saya, banyak memberikan saya opsi ketika saya sebagai junior arsitek gitu ya. Ide saya terlalu liar, pengen menghandle semua hal. Tapi mereka selalu ngasih saya jalan yang lurus bahwa jadi generalis itu penting sebenarnya. Tapi ketika kamu setelah mencapai satu tujuan atau satu profesi yang mungkin sudah kamu bisa nikmati dan menghasilkan uang. Gitu. Ya kalau kata teori Jepangnya ikigai. Gitu. Ikigai. Mana yang bisa menghasilkan uang, mana yang bisa bermanfaat bagi publik, mana yang kamu bisa berkembang gitu ya. Nah pada saat itu salahnya adalah saya mencoba semua hal. Tapi tidak ditekuni satu bidang. Makanya beliau-beliau itu sebagai mentor saya ngasih tahu bahwa arsitektur pun sebenarnya luas.
tidak hanya jadi arsitek, bisa jadi dosen arsitek, kritikus arsitek, urban designer, planologi, landscape, developer, dan lain-lain gitu ya. Dan lewat perspektif itu, di kantor saya yang lama itu semua irisannya ada. Dan saya lihat bahwa, oh ternyata bekerja di bidang arsitektur semenyenangkan itu. Oke. Dan di kantor pertama saya itu di Urbane, memang kantornya untuk di Bandung ya, besar. Saya belajar banyak gitu, dan saya menemukan mentor yang tepat. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun di sana ya. Setelah itu mendirikan biro sendiri, studio sendiri. Nah, ini jalurnya banyak nih Pak, kalau diceritain bisa sampai pagi. Cuma singkatnya, setelah saya kerja di Urbane, saya bosan dengan arsitektur. Bosan lagi. Bosan. Lalu saya mendirikan biro desain grafis dan branding dengan beberapa teman saya di FSR ITB selama 5 tahun. Setelah itu saya juga bosan. Oke. Lalu saya bikin kontraktor. Oke. Karena saya merasa bahwa kayaknya saya masih terpanggil lagi di arsitektur. Tapi kalau saya mulai lagi, itu kayaknya telat. Karena teman-teman saya seangkatan, di angkatan saya udah mulai jauh lebih maju dan memulai duluan kayak Ferday, Aya, Riko, Ega, Eki, Artiandi gitu ya. Saya telat lah jauh. Tapi saya pikir bahwa ya tidak ada telatnya untuk belajar gitu. Makanya saya mulai dari konstruksi dulu. Untuk update material, keteknikan, dunia arsitektur secara global gitu. Ilmu-ilmunya, teorinya saya update lagi. Saya belajar lagi, saya mencoba belajar lagi, tapi caranya adalah saya jadi asdos di kampus saya di Unpad. Iya. Ketika belajar, itu kan jadi sama-sama belajar kan. Iya. Baca lagi buku saya waktu zaman kuliah, mengupdate teori-teori terbaru gitu. Dan menurut saya sebenarnya saya harus tahu kelemahan. Kelemahan saya adalah finansial literasi. Oke. Karena saya berpikir bahwa jago ilmu arsitektur saja belum menjamin bahwa saya bisa survive di industri ini. Iya. Makanya saya ambil S2-nya bukan arsitektur tapi MBA. Jadi beloknya tuh jauh Pak, kemana-mana gitu. Tapi dari sini ternyata saya juga menemukan beberapa mentor bisnis yang hebat. Dan mereka jelaskan bahwa bisnisnya apapun, toolsnya bisnisnya sama aja sebenarnya. Dan tidak ada satu teori yang pasti tentang satu keilmuan. Jadi memang harus digabung-gabungin. Dan pada saat itu sampai sekarang saya menggabungkan MBA saya dengan teori arsitektur. Makanya jadilah kantor saya yang sekarang namanya Aksen gitu Pak. Oke. Sekarang Aksen mulai tahun berapa, Kang? Aksen itu saya buat setelah saya join S2. Jadi S2 saya itu adalah entrepreneurship. Jadi tesis saya itu adalah bisnis model saya. Tesisnya jadi bisnis model. Nah, itu menariknya MBA, Pak. Oke. Entrepreneurship. Jadi kamu akan lulus ketika kamu sudah punya bisnis dan bisnisnya sudah jalan gitu. Oh. Jadi teori-teori saya dari marketingnya, operationnya, HR-nya, akuntingnya itu diuji terus sampai menemukan satu bisnis model yang tepat. Setelah jadi, baru kita dilepas ke publik gitu. Dan saya juga merasa beruntung karena saya bisa belajar, tapi didampingi belajarnya langsung di lapangan gitu. Jadi memang ketemu mentor-mentor yang tepat langsung. Ya kalau saya bikin biro nggak bego-bego banget lah gitu, nggak nol banget lah ya. Jadi kalaupun gagalnya tuh nggak terlalu bangkrut lah gitu. Karena kayak ada safety netnya itu adalah cerita-cerita kegagalan mentor saya gitu. Iya. Dengan Aksen Studio, Responsible Studio ya. Nah, ini menarik ya, dari namanya kembali saya pengen mengulik lagi Aksen Responsible. Nah, ada kata-kata responsible ini kenapa nama itu disematkan, kata itu disematkan kan? Jadi nama Aksen Responsible Architecture itu kan sebenarnya dari nama aja kita berpikir bahwa untuk jadi nomor satu kayaknya susah gitu ya. Karena masih banyak teman-teman junior saya, arsitek yang lebih senior juga banyak yang lebih keren. Kalaupun tidak jadi nomor satu, setidaknya secara alfabet disebutnya nomor satu lah.
Makanya A-nya 2. Kunci tuh. Accent Responsible Architecture. Iya ya, benar Dan ya. responsible ini kan sebenarnya tadi diobrolin ya sama Pak Luis bahwa responsibility ini seperti kita ngasih nama yang baik kepada seorang anak, gitu ya. Misalnya kalau di Islam namanya iman gitu ya, karena kita pengen dia jadi lebih baik daripada kita gitu ya. Ada namanya rizki, karena kita berpikir bahwa dia harus lebih hebat dan lebih sugih daripada saya gitu. Responsible artinya bahwa anak saya yang satu ini harusnya lebih baik secara pemikiran, ideologi, dan eksekusi daripada saya sendiri. Menuju ke sana mungkin masih jauh, ya kan? Karena sekarang walaupun kita sudah baik-baik menjaga lingkungan, ada perang dunia misalnya gitu ya. Responsible berarti berharap bahwa dengan nama itu maka anak ini bisa mempunyai sebuah hal yang baik ya, tanggung jawab ya, paling enggak ya. Oke, sudah berusaha baik, tapi ada aja, ya itulah hidup ya. Oke, terus gimana? Dan responsibility ini sebenarnya bukan artinya arsitektur hijau, bukan Pak. Jadi kita membuat bangunan ini, karena kerjaan kita banyak komersial Pak. Komersial ini, ya? Kita tuh banyak ngerjain komersial yang berulang, retain. Karena kita berpikir bahwa itu baik secara bisnis dan baik secara publikasi. Salah satu project yang kita handle, salah satunya adalah McDonald's. Oke. McD di seluruh Indonesia, di Indonesia itu hanya ada 3 biro arsitek yang handle McD. Dan bisa dibilang ngerjain McD adalah cara belajar kita yang paling baik. Bahkan itu lebih baik daripada S2 saya di MBA. Karena benar-benar dibimbing oleh seorang profesional, oleh arsitek, oleh ekonom, oleh orang yang ngerti operation, dan mereka mendesain dengan cara guideline. Ya. Dan saya merasa sebagai arsitek, saya tuh idealisnya tinggi. Kalau saya udah ngedesain gaya bentuknya kotak, saya nggak mau lagi bentuknya kotak. Kalau di McD harusnya kotak terus. Gitu. Oh iya. Tapi kita harus memperbaiki kotak yang seperti apa. Kalau di sini kotak kacanya full, ternyata kotor. Kalau berdebu, oke kita perbaiki. Kacanya bagian depan saja yang gampang dielap. Oke, yang selanjutnya adalah kaca berbersih teknologi sehingga ada IoT-nya gitu. Dan kita rasa bahwa arsitektur kita berkembang Pak gitu. Walaupun McD brandnya sebesar itu, ternyata memang kita bisa sisipkan isu-isu lokalitas, isu lingkungan, isu teknologi, dan saya rasa bahwa McD adalah cara belajar responsibility yang paling baik menurut kita. Jadi tidak melulu selalu harus arsitektur yang hijau, tidak. Tapi beberapa McD kita sudah memiliki sertifikasi bangunan gedung hijau. Artinya bahwa bangunan itu sendiri sebenarnya sudah green building, gitu. Walaupun bentuknya atau warnanya tidak hijau. Gitu. Iya. Tapi kalau McD itu dia bukannya harus sama semua ya style-nya, konsepnya. Betul. Kenapa harus sama? Karena kita ngomongin speed. Beda kalau misalnya kita ngedesain satu rumah gitu ya. Antara satu rumah dengan rumah lainnya mungkin jaraknya bisa 3 tahun. Iya, betul. Sedangkan di McD kita cuma dikasih waktu cuma 21 hari. Serius? Perencanaan. Dari mulai prelim sampai DED, Pak. Wih. Tidak ada cara lain untuk bikin standarisasi. Iya. Artinya kalau keramiknya harus kita dipakai misalnya 60-60. Plafonnya harus sama 60-60. Dindingnya merek A misalnya ya. Fasadnya Duma misalnya gitu ya. Itu harus diulang semua gitu. Dan harus tersedia mulai dari Aceh sampai Papua. Karena rasanya kan kita produknya kan fast food ya. Betul. Rasanya harus sama, kekeringannya sama, suhunya sama, arsitekturnya pun harus sama gitu. Jadi bukan berarti daerah yang banyak kayu itu harus kayu semua, enggak juga gitu. Kita manfaatkan potensi lokal, tapi tidak melulu arsitekturnya tuh selalu berbeda, enggak juga. Kadang-kadang dari sesuatu yang seragam kita bisa belajar banyak, Pak. Dan aksen serunya kita itu di challenge untuk membuat satu special design. Jadi nanti kalau Bapak main ke Badan Arsitek Muda, itu saya sebagai arsitek Jawa Barat memamerkan satu panel McDonald's.
Jadi kalau misalnya yang arsitek lain komersial, nah kita McD Pak. Karena kita rasa bahwa itu sesuatu yang menarik untuk diangkat gitu. Dimana kita bisa bermain dari sesuatu yang template, tapi kita aneh-anehin gitu. Oke. Nah, itu namanya special design. Iya, Tapi iya. memang sedikit Pak. Misalnya rata-rata 10:1 lah. 10 template, 1 yang special design. Gitu. Salah satunya yang di BSD itu kita yang desain. Kalau yang di Tamrin, yang di Kelapa Gading itu special design. Tapi sisanya ya template aja. Saya template. Ada beberapa lokasi mungkin ya yang Ya. memang dia ini kan spesial ya, gitu ya. Terus kalau Kang Januar sendiri aktif di komunitas di Jawa Barat di Bandung. Kebetulan saya juga kesini bareng teman-teman saya, namanya Scoot Ars, Pak Luis. Oh iya. Kita mendesain satu food court ya. Inspirasinya kita touring ke Naringgul di Jawa Barat, kita melewati jalan yang berkelok-kelok. Nah, jalan yang berkelok-kelok itu jadi satu meja panjang. Wow, menarik ya. Jadi kita duduk menikmati Ars ID, mejanya kelok-kelok kayak rasanya kayak touring gitu. Ya karena kita sadar kita di bidang ini stresnya tinggi ya Pak ya. Jadi memang ada satu waktu memang kita weekend ya harus menikmati waktu lah senggang. Kalau kita hobinya adalah bervespa dan touring. Jadi memang sesama arsitek kebetulan hobinya ya barengan gitu ya, dan kurator sama teman-teman panitia mempercayai kita untuk pameran di sini dan mendesain satu booth. Jadi terima kasih Ars ID. Keren dari teman-teman dari Scoot Art. Bareng ya. Eki juga sama Ya. tuh. Eki juga Scoot Art sama dia. Ya itu tadi. Kita udah ngobrol juga tadi teman-teman dari Scoot Art ya, tadi seru banget sebetulnya komunitas itu. Kang, sekarang kalau bicara tentang menurut pandangan Anda ya, seorang arsitek itu bagaimana sesuai dengan kata-kata responsibel yang Anda sematkan tadi. Nggak harus green, nggak harus, tapi sebenarnya aktualnya tuh seperti apa sih Kang? Oke, Responsibelnya seorang arsitek. saya harus sadar dulu bahwa sekecil apapun karya arsitektur itu merusak alam. Yes. Pasti, nggak ada yang nggak. Merusak tanah, menggunting pohon, merubah cuaca. Sehingga apapun yang kita desain itu harus memberi manfaat lebih dari apa yang kita rusak. Ya, Itu prinsipnya, Pak. Ya. Prinsip secara apa? Secara ekonomi, secara lingkungan, secara ekologis, secara community gitu. Jadi apapun yang kita bikin itu harus meaningful, tidak besar tapi impact-nya besar. Tidak besar tapi impact-nya besar ya. Iya. Dan berarti juga apakah dalam menentukan spek material mempertimbangkan hal seperti itu juga? Pasti, karena kalau untuk penggunaan material, contoh ekstrimnya balik lagi deh Pak, McD gitu ya. Iya. Karena seluruh dunia ada McD, pakem gitu-gitu aja, seluruh dunia dari Afrika sampai ke Antartika, itu yang merah horizontal, itu namanya ribbon. Yang berdiri ini namanya blade. Udah itu aja geng, seluruh dunia sama gayanya seperti itu. Tapi setiap tempat, setiap lokasi, materialnya dari material apa terserah. Makanya kita berpikir bagaimana satu selokal mungkin, karena harus mengurangi carbon footprint, jangan yang impor-impor lah. Ya. Kalau bisa lokal aja. Sehingga beberapa cabang McD seperti Kelapa Gading, kita menggunakan kursi-kursinya adalah cor dari bekas celacah. Apa tuh bahasa Indonesianya? Abu rokok. Abu rokok yang dicor, kita kasih pewarna sehingga warnanya sama kayak merahnya McD. Nah, di situ inovasi kita respon terhadap satu lokalitas, terhadap material, terhadap satu brand yang besar, dan mereka menerima. Itu hebatnya gitu. Ternyata memang kalau kita mau ngulik dengan jelaskan beberapa impact-nya, mereka mau terbuka. Sama seperti kita pameran McD di sini, kita juga awalnya kayak bisa nggak ya orang bisa menerima pameran kita? Saya bilang nggak masalah, karena saya pikir bahwa memang saatnya McD bisa ngomongin desain gitu, tidak melulu ngomongin tentang makanannya doang gitu, tidak melulu ngomongin operation, tapi juga kita harus
nge-push soal bagaimana kita berinovasi soal responsibility secara desain. Oke. Ya, itu menarik ya. Sebetulnya secara saya nggak tahu secara prosesnya kalau kita ngomongin McD, secara proses mereka di dapurnya, alurnya itu kan pasti udah ada standar-standarnya ya. Nah itu apakah harus secara materialnya kalau kita ngomong dalamnya Ya, interiornya ya misalnya ya. benar. Itu Kalau kita ngomongin guideline itu mereka udah saklek banget. Karena kalau kita ngomongin The Founders Pak, yang ngomongin Ray Kroc dia bikin McD, ceritanya dia bikin layout dapur itu dan layout McD, dia sewa satu lapang tenis indoor, terus dia coret-coret, terus ceritanya mulai yang masak, kentang goreng, burger, itu semua dihitung sama dia waktunya. oh iya. Mana yang paling efisien? Layout dapur apa yang paling oke? Apakah bentuknya C, bentuknya U, apa yang lurus? Dia cobain semua. Jadi keluar rumus sekarang itu melalui proses puluhan tahun. Jadi kita sebagai arsitek yang mungkin saya belum ada apa-apanya, saya nerima aja. Untuk kalau kita ngomongin rumus dapur. Tapi kalau ngomongin soal fasad, soal efisiensi, soal material, kita beranilah diadu. Karena kita berpikir bahwa treatment di Amerika menggunakan misalnya ACP, menurut kita di Indonesia mungkin bisa cocok dan tidak. Ya. Kita bisa menilai sesuatu lebih efisien, lebih efektif, karena kita sudah lama pakai material tersebut. Intinya, McD bisa membuka kesempatan untuk kita ekspor asal kita tahu jawabannya dan lebih efisien. Ya mungkin disesuaikan dengan kondisi cuaca atau ini di masing-masing daerah. Betul. Ya pasti ya. Amerika sama sini udah jelas beda lah, beda cuaca, beda suhu, beda ininya ya, iklimnya. Ya. Oke, Kang Yanuar, thank you banget udah mampir, udah boleh ngobrol, cerita tadi masa kecilnya yang pengen jadi pilot, ternyata berliku juga jadi seniman, balik arsitek, Seniman gagal. lagi. Aduh, seru banget ya ini pengalamannya, dan sekarang dia membuktikan sudah menjadi seorang arsitek profesional yang mempunyai sebuah biro di Bandung yang cukup dikenal, dan tentunya kita berharap yang terbaik untuk Aksen Responsible Arsitektur ya. Terima kasih banyak. Tetap yang terbaik, thank you sudah mampir. Sehat selalu, Pak. Kita mungkin mudah-mudahan masih ini ya, kapan-kapan next Kita kolaborasi lagi. Kita kolaborasi lagi. Ditunggu di Bandung. Siap. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah nonton. Kita akan ketemu lagi dalam bincang-bincang yang selanjutnya. Bye-bye.